Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Gumilang. Perkenalkan, saya Rizal Farizi dengan NIM 21477556 EK 23469. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal untuk mata kuliah Mikroekonometrika untuk novel research saya yang berjudul Towards a More Inclusive Labor Market: The Impact of United Nations Convention on Disabled People Employment. Pendahuluan, yaitu pertama mengenai disabilitas dan tantangan dalam pasar tenaga kerja. Disabilitas merupakan segala bentuk kondisi yang membuat seseorang lebih sulit dalam melakukan aktivitas tertentu atau dalam memperoleh akses yang setara dalam masyarakat. Disabilitas sendiri memiliki berbagai aspek, seperti aspek kognitif, lalu mental, fisik, sensori, ataupun kombinasi di antaranya. Lalu, World Health Organization atau WHO melaporkan bahwa terdapat di 1,3 miliar atau sekitar 16% dari penduduk dunia yang merupakan penyandang disabilitas. Pada realitasnya sendiri, penyandang disabilitas menghadapi banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari stigma, diskriminasi, kemiskinan, eksklusi dari pendidikan dan pekerjaan, hingga ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan. Terkait eksklusi dari pekerjaan sendiri, International Labour Organization atau ILO melaporkan bahwa 7 dari 10 penyandang disabilitas tidak aktif dalam angkatan kerja. Sementara itu, penyandang disabilitas juga memiliki tingkat pengangguran median yang lebih tinggi dibandingkan penduduk non-disabilitas. Selanjutnya adalah the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Pada 13 Desember 2006, United Nations mengadopsi the Convention on the Rights of Persons with Disabilities beserta protokol opsionalnya. Konvensi tersebut kemudian dibuka untuk ditandatangani mulai 30 Maret 2007. Hingga saat ini, terdapat 187 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, dan 104 negara lainnya yang telah meratifikasi protokol opsionalnya. Adapun salah satu dari 50 artikel yang ada dari perjanjian ini secara spesifik mengatur terkait hak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Perjanjian ini juga menyepakati pembentukan peraturan dan regulasi hukum terkait hak-hak kaum difabel bagi negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, pada studi ini, isu ekonomi yang akan saya ambil adalah pengaruh atau dampak dari the Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap employment kelompok difabel dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya adalah kesenjangan literatur yang ada. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait beberapa literatur yang telah membahas. Yang pertama, disabilitas, dampak dari disabilitas terhadap employment. Jones dan McVicar pada tahun 2020 melakukan studi yang menghasilkan bahwa penyandang disabilitas memiliki probabilitas employment sebesar 11% lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas. Sementara itu, Ameri et al. Tahun 2018 melaporkan bahwa lamaran pekerjaan yang diajukan oleh kelompok difabel menarik perhatian employer sebanyak 26% lebih rendah. Selanjutnya adalah literatur terkait regulasi terhadap disabled people employment. Yang pertama, Acemoglu dan Angris menyatakan bahwa keberadaan The Americans with Disabilities Act atau ADA justru menurunkan employment dari kelompok difabel di Amerika Serikat. Sementara itu, Disability Discrimination Act atau DDA tidak berdampak terhadap tingkat employment dari kelompok difabel di Inggris, menurut penelitian oleh Bell dan Hayden Muller tahun 2009. Kita dapat menyimpulkan bahwa studi yang ada umumnya meneliti regulasi yang diberlakukan sebelum adanya The Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Dengan demikian, belum ada studi yang secara spesifik menguji dampak dari perjanjian tersebut terhadap employment kelompok disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini membawa novelty berupa beberapa pertanyaan penelitian, antara lain yang pertama,
Bagaimana dampak dari The Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap employment disability kelompok penyandang disabilitas? Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi employment kelompok penyandang disabilitas? Dan pertanyaan yang ketiga, apa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini? Selanjutnya, beberapa catatan khusus, yaitu proksi dari employment kelompok penyandang disabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah employment disability, yaitu variabel biner yang mengindikasikan apabila responden secara ekonomi tidak aktif akibat disabilitas atau beberapa alasan kesehatan lainnya dalam beberapa kasus. Ekspektasi hasil yang diperoleh dari penelitian ini, utamanya untuk pertanyaan yang pertama, adalah adanya hubungan negatif di antara the Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap employment disability. Dalam artian, dengan adanya perjanjian ini, jumlah orang yang tidak bekerja akibat disabilitas itu semakin menurun. Selanjutnya adalah data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Integrated Public Use Microdata Series atau IPUMS internasional. Kemudian untuk diambil dua negara, yang mana untuk treatment groupnya sendiri merupakan negara Spanyol yang telah ratifikasi perjanjian sejak 3 Desember 2007. Sementara itu untuk control groupnya adalah populasi di negara Botswana yang belum menandatangani maupun ratifikasi perjanjian. Adapun pemilihan dari dua negara ini dilandaskan bahwa adanya keterbatasan data, yang mana kedua negara ini memiliki periode data yang sama, yaitu dari tahun 2001 hingga 2011. Selanjutnya, untuk periodenya sendiri, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk periode post itu 2011 dan untuk periode pre 2001. Lalu kita bisa melihat bahwa juga terdapat beberapa tambahan variabel kontrol untuk semakin mengurangi bias yang dihasilkan oleh hasil regresi. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah difference in difference atau DID dengan variabel kontrol. Kita dapat melihat persamaannya adalah sebagai berikut, yang mana outcome of interest kita adalah employment disability untuk individu I di negara C pada tahun T. Kemudian untuk variabel di ID-nya sendiri terdapat POS, yaitu variabel pre atau POS, yaitu 1 jika POS dan 0 jika pre. Lalu ada variabel treat, yaitu variabel treatment, 1 jika treatment group, dan 0 jika sampel merupakan control group. Lalu ada variabel interaksi, yaitu POS dikali treat, yang merupakan variabel impact. Selanjutnya ada beberapa variabel control, seperti sex yang merupakan gender dari individu I, HIT yang merupakan usia dari individu I pada tahun T, lalu ada Mars IT yang merupakan status pernikahan dari individu I pada tahun T, dan juga ada INGEN IT yang merupakan sektor industri dari individu I pada tahun T. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.